harus bawain tas bapaknya misalnya kan, ketutup tuh Qurannya ya. Kita mau mulai lagi tuh. Tadi ternyata pas mau mulai lagi di surat Fussilat ayat 47, maka baca ta'awudnya dengan basmalahnya gitu. Ntar ketutup lagi, harus bikin sarapan, lanjut buka lagi Qurannya ya kan. Ternyata di surat Al-An'am ayat sekian kita baca ta'awud basmalah dengan suratnya. Bukan berarti saat ketemu ayat itu pas lagi baca surat baca basmalah lagi, nggak perlu ya. Oke, tadi spidolnya sudah di sana. Mana Bun? Ternyata juga punya. Biru aja kali. Nah, bismillah. Tempat basmalah. Saya pakai bahasa Indonesia aja. Ya. Ya. Tamat. Bisa. Di mana? Bisa ya? Itu ada bolongan enggak? Ada ya? Ya. Coba. Kita buka mushaf. Awal surat. Di sini wajib. Yang kedua, buka mushaf tengah Bisa. tengah surat. Mukhayyar. Boleh pilih mau baca basmalahnya atau tidak, terkecuali pada 3 surat tadi. Kecuali 1 tadi apa? Fussilat. Kecuali Fussilat ayat 47, Al-An'am 141, Al-Baqarah 255. Seperti ini. Baik. Gak apa-apa. Itu kan bukan ayat kursi lagi. Ayat kursi itu 1 ayat 255 saja. Gak apa-apa. Iya, kalau di dalam sholat tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Di dalam sholat itu kan hukum basmalahnya boleh jahar, boleh sir. Ya, tidak. Jadi ini 2 kondisi yang berbeda. Kita sedang membicarakan basmalah saat kita membaca Al-Quran. Ya, nanti di bab sholat ada lagi. Ya, baik. Ini baru 2 ya. Tadi kita di sini ada 3. Yang ketiganya indal wasol baina as-suratain. Jadi misalnya kita ada di ujung surat Al-Ikhlas, mau nyambung ke surat apa? Surat Al-Ikhlas, mau nyambung ke Al-Falaq. Ujungnya Al-Ikhlas apa? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Nyambung tuh ada basmalah Bismillahirrahmanirrahim ya, Ar-Rahim.
Lalu al-falaq. Qul a'udzu. Ya. Nah, itu. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, kalau kondisinya ini gimana? Basmalahnya itu ada di tengah-tengah akhir surat dan awal surat. Bagaimana menurut para ulama di sini? Ya. Wa indal wasli baina suratain takunul basmalah fasilan bainahuma fala budda an taqra lil fasli bainahuma. Nah, adapun kalau kondisinya seperti ini tidak boleh digabung, sebaiknya seperti itu. Karena ini udah beda chapter, udah beda surat. Fungsinya basmalah di sini dia sebagai al-fasil, pemisah antara surat Al-Ikhlas dengan Al-Falaq. Tanda kalau surat ini sudah berakhir dan surat baru akan dibaca. Jadi gimana bacanya? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Gitu. Ya. Kesannya juga kalau kita terusin nih, itu kayak nggak sopan, ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutin lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya. Nah, begitu. Jadi kan kita tuh ada adab ya dalam membaca Al-Qur'an itu. Ada etika. Ini salah satu dari itu. Oke, bisa dipahami yang masalah? Ya, jadi ada tiga tempat, tiga kondisi. Yang pertama, ya, kita mau baca mushaf, buka Al-Quran, basmalahnya ada di awal surat, itu hukumnya wajib. Yang keduanya, kita buka mushaf, mau baca Quran, pas di tengah-tengah surat, kita boleh pilih mau baca basmalahnya atau tidak. Kalau ketemu yang ini pas kebetulan, ya, maka baca basmalahnya. Sedangkan kondisi yang ketiga, ya, basmalahnya itu ada di tengah-tengah antara akhir surat dan awal surat, maka dibaca basmalahnya ini sebagai fasil, pembatas, pembeda, ya, surat satu dengan yang lain. Baik, seperti itu, ya. Nah, ini ada pembahasan selanjutnya. Ya. Ini yang disampaikan tentang topik basmalah. Ya. Di surat Al-Taubah itu tidak boleh. Betul. Apa konsekuensinya kita yang membaca saking asiknya, begitu anak selesai terus langsung sudah keceplosan karena kita nggak ingat bahwa ini Al-Taubah. Kalau bismillah, kok Al-Taubah? Banyak itu Pak yang begitu. Konsekuensinya kita ini apakah berdosa? Kaitan dosa, kalau Islam kan selalu berkaitan dosa. Ya. Nah itu yang pertama. Terus berikutnya kalau kita berhenti di tengah-tengah surat, di tengah ayat di surat Al-Taubah, bagaimana, apakah ta'awud dan basmalah boleh? Ya. Kalau di kepala saja Baik. boleh. Insyaallah. Baik, bismillah, saya akan jawab sesuai dengan yang saya dapatkan dari guru saya ya Pak. Ya.
Itu surat At-Taubah memang kadang-kadang betul saking keenakan lagi tilawah selesai surat Al-Anfal ya. Langsung baroah ternyata surat baru dapat keceplosan baca basmalah. Enggak apa-apa, itu tidak ada dosa sama sekali ya kalau kondisinya seperti itu. Ya, yang tidak disengaja itu tidak apa-apa ya. Tetapi bagaimana kalau kita mau baca Al-Qur'an ya, pas banget batas kita itu di surat At-Taubah. Saya juga pernah tanya ini kepada guru saya. Di tengah-tengahnya lagi. Kan itu saru ya, kita nggak tahu. Kadang-kadang nggak sadar ternyata tengah-tengahnya itu surat At-Taubah. Basmalahnya itu dibaca atau tidak? Kalau kata guru saya, tidak apa-apa baca basmalah. Ya, jadi tidak apa-apa. Tidak apa-apa baca basmalah. Karena juga itu merupakan permulaan kita akan membaca Al-Qur'an. Begitu. Di sini tuh kenapa sih basmalah di surat At-Taubah nggak ada ya, atau nggak boleh gitu ya? Ada beberapa alasan ya, kenapa dalam surat At-Taubah itu tidak dicantumkan basmalah gede-gede gitu kan, jelas seperti surat yang lainnya. Yang pertama adalah wadzalika li anna surah At-Taubah ya wal Anfal kanata yang tusofani bil qorinatain ya fa'aujaba dzalika jam'uha biduni fasilin. Jadi salah satu ulama berpendapat bahwa kenapa sih di At-Taubah itu nggak ada Al-Fatihah? Karena At-Taubah dengan Al-Anfal dengan At-Taubah adalah satu. Tusofani disifati, keduanya itu bil qorinatain. Qorin itu kan saling beriringan, nggak bisa dipisahin. Di mana ada Taubah ada Anfal gitu kan. Jadi dia beriringan, nggak bisa dipisahin. Makanya di situ tidak ada basmalah. Itu yang pertama alasannya. Yang keduanya, waqila li annal basmalah rahmatun wa aman. Basmalah itu artinya rahmat dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada rahmat dari Allah, Ar-Rahim dari sayang Allah, dan aman. Ya, damai, peace. Ya. Wa suratu Baro'ah niqmatun. Sementara surat Baro'ah ini isinya nikmah, kecaman, ancaman, atau apa namanya kalau nikmah itu dari dia Allah ngasih apa? Balasan dari Allah itu azab. Nikmah, ada nikmat, ada nikmah. Bedanya ain sama qaf. Kalau nikmah adalah nikmat dari Allah, karunia-karunia, pemberian Allah. Sedangkan nikmah adalah apa? Azab, ya, balasan dari dosa dan lain sebagainya. Nah, si Baro'ah ini katanya surat Baro'ah ini adalah isinya tuh tentang nikmah. Ya, ala siapa? Ala musyrikin, kepada orang-orang musyrik. Ya, wadzalika qat'an lil aman wal i'lan. Ya, sehingga diputuslah rasa aman dan rahmat dari basmalah itu buat surat Baro'ah, nggak dikasih. Itu pendapat yang lainnya. Yang ketiganya, kenapa dalam surat At-Taubah tidak ada basmalah? Ya. Wa qila aidan annahu kana bainal Arab adatun. Ada sebuah kebiasaan di kalangan bangsa Arab. Ya. Fi annahu idza kana hunaka bainahum naqdun. Jadi, kalau di antara mereka ada satu kaum yang ngebatalin perjanjian, ya, Aus dan Khazraj misalnya, atau Quraisy sama Muslimin, ada perjanjian, salah satunya membatalkan. Pasti yang membatalkan bukan kita ya. Jarang-jarang kaum Muslimin itu membatalkan perjanjian yang sudah disepakati. Sering-seringnya dari kaum Yahudi. Dibatalkanlah janji sama mereka. Nah, gitu kan? Ini biasanya
ya, arsalu risalatan bi ghairi istiftah wala tahiyyah, ya, fanazalat suratul bara'ah duna basmalah. Wallahu a'lam. Jadi ketika kondisinya seperti itu, ada yang membatalkan perjanjian di antara kaum muslimin gitu kan. Misalnya Yahudi membatalkan perjanjian dengan kaum muslimin, itu ngisi atau ngasih surat arsalul risalah, mengirimkan suratnya itu tanpa iftitah lagi. Gak ada langsung to the point, straight to the point. Kenapa kamu gitu kan? Gak ada assalamualaikum gitu kan, apa kabar? Gak ada begitu lagi. Tapi langsung, ya, jedor, gitu kan? Bi ghairi istiftah wala tahiyyah. Tahiyyah itu tadi ya. Ya. Bagaimana kabarnya gitu tahiyyah. Fanazalat surat dunal basmalah. Maka surat Bara'ah ini diturunkan tanpa basmalah karena isinya adalah tadi, ya, nikmatun 'alal musyrikin. Begitu. Ya, itu alasan basmalah yang tidak dicantumkan pada surat At-Taubah. Baik. Sampai di sini ada yang perlu saya ulang atau yang ada yang ingin ditanyakan sebelum kita pindah, oke? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayat berapa, punten? Ayat berapa? Falyu'adzil ladzi tumina. Oke. Falyu'adzil ladzi tumina. Kalau nggak salah kan tulisannya gini ya. Falyu'adzil ladzi tumina. Gitu kan? Falyu'adzil ladzi tumina. Gini kan? Falyu'adzil ladzi tumina amanatahu. Ya. Ini langsung ke sini. Kalau ibu waqaf di kata alladzi, maka cukup falyu'adzil ladzi panjang. Tapi kalau wasol berarti lanjut nih. Falyu'adzil ladzi tumina amanatan. Ya. Ada kepentok falyu'adzil ladzi. Ya. Sama-sama. Ya. Ya. Boleh. Tadi saya sudah jawab. Ya, meyakinkan lagi boleh. Ya. Sama-sama. Tapi kalau bisa dan kita sudah ngeh, tadi itu saya berhenti di surat At-Taubah, lebih baik tidak. Ya. Tapi kalau lupa lagi di surat apa, mau baca Quran, udah baca basmalah nggak masalah. Ya. Tapi kalau kita ngeh nih, kita ada di surat apa ya? At-Taubah tadi gitu kan. Ya udah berarti a'udzubillahi minasyaitonirrajim langsung. Ya. Iya. Nikmatun 'alal musyrikin. Nikmah itu seperti ini tulisannya. Nun, qaf, mim, ta. Nun, nikmah. Azab. 'Alal musyrikin, 'ala kepada al-musyrikin, orang-orang musyrik. Nikmatun 'alal musyrikin. Ya. Baik, sebelum lanjut ada lagi? Cukup di basmalah dan al-isti'adzah? Ya, Bapak. Waktu Nabi Sulaiman kirim surat sama Ratu Balqis dengan kalimat basmalah. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'ala alayya wa tuni muslimin.
seperti itu supaya hati dia lembut, tertarik dengan agama kita, ya, agama Islam, agamanya Nabi Sulaiman, ya. Kan di situ sesungguhnya ini surat dari Nabi Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya. Di bawahnya itu kan mengajak dia supaya menjadi muslim. Maka perlu itu kan basmalah. Dan di situ memang termasuk ayat, ya, basmalahnya termasuk ke dalam ayat dari surat itu. Baik, ya. Nah, tadi kan kita di kondisi yang ini, di kondisi yang ketiga, basmalahnya ini kan sebagai fasil, ya, pembatas. Ada satu pembahasan menarik ketika tadi disebutkan basmalah di antara dua surat itu sebagai fasil. Ini ada aujuh basmalah baina suratain. Ada, ya, aujuh itu berarti wajhun. Kalau banyak wajahnya jadi aujuh, ya. Ada banyak bentuk, ya, bentuk-bentuk basmalah yang terdapat baina antara as-suratain, dua surat. Bagaimana ini kita cara, ya, bacanya, atau bagaimana para ulama membaca basmalah antara dua surat ini? Ini ternyata ada pembahasannya tersendiri, ya. Yang tadi kita tahu dia sebagai fasil, ya. Nah, ini ternyata ada pembahasannya sendiri nih. Boleh saya hapus? Kita move on? Ya, oke. Ini sudah, ya, saya anggap sudah. Kalau tradisi itu bisa seperti itu. Kalau di sini nggak kena. Baik. Nah, ketika di sini ada satu pembahasan, ketika basmalah ada pada, ya, antara dua surat. Nihayatus surah al-awwal, lalu bismillahirrahmanirrahim, lalu bidayah surah at-taliyah. Jadi kayak tadi misalnya walam yakul lahu kufuwan ahad, bismillahirrahmanirrahim, dan qul a'udzu birabbil falaq. Ya. Ada yang mencoba untuk memberikan pendapatnya, ya, tentang hal ini selain pendapat yang tadi, ya. Bagaimana kalau kondisinya seperti itu? Yang pertama, waslul jam'i, wasal terus, ya, walam yakul lahu kufuwan ahad, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbil falaq. Itu yang pertama. Ya. Yang keduanya, qat'ul jami'. Qat'ul jami' berarti diputus semuanya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbil falaq. Yang kedua. Yang ketiganya, qat'ul awwal wa waslul tsani
surat Al-Ikhlas putus, basmalah dengan Al-Falaq disambung. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, itu 3 cara membacanya apabila ada basmalah di antara akhir surat dan awal surat. Yang tidak boleh itu seperti apa? Yang tidak boleh di sini at-tanbih, perhatian, warningnya, la yajuzu al-waslul awwal bitsani wa qat'u ats-tsalits. Kita dilarang menyambung akhir surat Al-Ikhlas dengan basmalah, diputus, terus kita baca Al-Falaq tanpa basmalah. Itu yang tidak boleh. Jadi misal begini, walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Keputus aja tuh. Baru deh qul a'udzu birabbil falaq. Itu yang tidak boleh. Karena kenapa? Kan Al-Ikhlasnya udah kelar, udah selesai. Jadi basmalah itu ya Awal surat. iya. Itu yang tidak boleh. Baik. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ya. Tadarus. Ya. Boleh. Tidak apa. Kan bacaan ibu, bacaan teman ibu, bacaan dia. Ya. Kalau mau melanjutkan juga tidak masalah. Cukup a'udzubillahi minasyaitonirrajim dilanjutkan. Itu niatnya bersama-sama. Kayak gitu, ya. Tidak ada yang salah. Yang salah itu nggak baca Quran, itu salah. Ya. Ya. Ini ada lagi yang ditanyakan sebelum kita pindah ke makharijul huruf. Ya. Qat'ul awal wa waslul tsani. Mobil kan? Oh, Ya dari materi juga bisa. ya. Ya. Waslul jam'i, qat'ul jam'i, waslul awal wa tsani. Qat'ul awal wa waslul tsani wa tsalits. Ya. Jadi yang ketiganya memutus, ya. Yang pertama menyambung yang kedua dan ketiga. Ya. Baik. Ada lagi sebelum kita lanjut? Baik. Kalau tidak ada, saya rasa semua sudah paham tentang al-isti'adzah wal basmalah. Udah bersih. Kita sekarang ke makharijul huruf. Ya. Saya yakin Bapak Ibu di sini sudah tidak asing ya dengan istilah makharijul huruf. Saya yakin sudah tidak asing. Kita jam berapa nih? 10.13. Baik. Makharijul huruf kita ada berapa? 5 apa 4? Apa 6? Apa 7? Ya. Makharijul huruf itu dibagi menjadi 2. Ada ar-ra'isiyah, ada al-far'iyah. Ya. Makharijul huruf sendiri artinya apa? Makhraj. Kalau satu aja namanya makhraj, tempat keluar. Kalau banyak tempat keluarnya makanya dikatakan makharij. Bentuknya jamak. Tempat keluar. Ya, kalau di bahasa Arab itu banyak itu 3 ke atas hitungannya. Ya.
Kalau 2 berarti makhorijan. Ya, silakan Bapak. Ya. Makhrajan kalau 2. Ya. Kalau banyak makhraj. Nah, ternyata tempat keluar huruf yang kita baca itu banyak sekali. Ar-Ro'isiyahnya ada 5. Ada berapa Bu? Berapa Pak? 5. 5 itu apa saja? Nih, makhraj, al-huruf, ya. Tadi ada ar-ro'isiyah, ada al-far'iyah. Apa itu arti ro'isiyah? Ro'is, ro'sun apa? Kepala. Betul, ya. Ada kepala. Jadi ini yang utama, ya. Al-far'iyah adalah cabang-cabangnya dari yang utama. Tadi cabangnya itu ada berapa? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. 5 itu apa saja? Yang pertama huruf al-jauh dari sini. Kalau kita katakan wa, ya, itu ada di al-jauh. Al-jauh itu cuma 1. Al-jauh, ya. Pertama al-jauh. Yang keduanya adalah, ini sebentar, ini agak tinggian ya biar gampang. Sebentar. Roisnya ke bawah deh. Kecil. Ya. Ar-rois.